Kenapa kita mengambil topik mengenai pemijahan ini? Karena pemijahan itu merupakan bagian paling krusial dalam budidaya. Kenapa bisa krusial? Karena di bagian pemijahan itu nanti yang akan menentukan bagaimana ikan yang akan kita besarkan nanti memiliki kualitas yang baik ataupun buruk. Oleh karena itu, di sini kita melakukan pembuahan untuk memberitahu teman-teman bagaimana pemijahan yang baik atau penanganan yang baik. Yang pertama, kita akan menjelaskan bagaimana memilih indukan yang baik, yakni indukan betina dan juga jantan. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan sebelum dilakukan pemijahan. Dan terakhir adalah metode pemijahannya, yakni dibagi tiga, ada pemijahan secara alami, secara semi buatan, dan juga buatan. Yaitu penanganan induk sebelum pemijahan. Penanganan induk sebelum pemijahan ini sangat penting dilakukan dengan tujuan yang pertama, mematangkan penggunaan induk, yang kedua, meningkatkan produktivitas pembenihan, dan yang ketiga, menghasilkan benih yang berkualitas. Berikut adalah beberapa ciri-ciri indukan ikan lele yang sudah matang gunak. Untuk indukan jantan, beberapa ciri-cirinya antara lain, yang pertama, perut teramping, yang kedua, gerakannya lincah, yang ketiga, warna kulit lebih cerah, yang keempat, kelamin memanjang, runcing, berwarna kemerahan, agak membengkak, dan juga berbintik putih. Yang kelima, sirip punggung akan berdiri apabila diusap. Yang keenam, usia minimal 1 tahun. Dan yang terakhir, bobot minimal 700 gram dengan panjang 30-35 cm. Sedangkan untuk indukan ikan lele betina, beberapa ciri-ciri indukan yang sudah matang gunak antara lain, yang pertama, perut lebih berisi dan apabila diusap terasa lembut. Yang kedua, warna kulitnya agak kusam. Yang ketiga, gerakan berenang lambat. Yang keempat, alat kelamin bulat, kemerahan, dan juga agak membengkak. Yang kelima, sirip punggung akan berdiri apabila diusap. Yang keenam, umur minimal 1 tahun. Dan yang terakhir, bobot minimal 700 gram dengan panjang tubuh 25-30 cm. Ada proses persiapan induk. Persiapan induk dilakukan untuk memastikan bahwa induk yang digunakan adalah induk yang sudah matang gunak dan siap untuk dipindahkan. Proses karantina dilakukan selama 1 sampai dengan 2 hari. Manfaatnya pada betina yaitu untuk memastikan bahwa perut buncit itu merupakan telur dan bukan lembut. Lokasi pemberokan dilakukan pada kolam khusus agar induk yang sudah siap dan induk yang belum siap itu tidak tercampur. Yang terakhir, penggunaan media air, terutama menggunakan air yang berasal dari kolam pemeliharaan, karena penggunaan air baru itu dapat menyebabkan induk mengeluarkan telur lebih cepat sebelum waktu pemilihan. Adalah metode pemijahan. Pemijahan pada ikan sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemijahan secara alami, yang kedua ada pemijahan secara semi buatan, yang terakhir adalah secara buatan. Untuk yang alami itu dilakukan benar-benar secara alami, mulai dari pemilihan induk yang dimana induk itu harus sudah matang gunak seperti yang teman saya sampaikan sebelumnya. Kemudian untuk pemijahannya sendiri juga dilakukan tanpa adanya penambahan penyuntikan hormon atau apapun itu. Nah, untuk pemijahannya sendiri dilakukan pada sore hari, kemudian telur akan menetas pada pagi harinya, dan setelah ada telur yang keluar dari indukan, nanti indukannya akan diambil untuk dipisahkan dengan telurnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah pemijahan secara semi buatan. Untuk pemijahan semi buatan itu dilakukannya yang pertama, gonadnya itu dimatangkan secara buatan, yakni dengan penyuntikan hormon. Kemudian untuk pemijahannya bisa dilakukan secara alami, yakni hampir sama metodenya dengan pemijahan yang alami. Untuk penyuntikan itu biasanya dilakukan pada sore hari sekitar jam 3 hingga 5 sore. Kemudian induk akan pemijahan sekitar 5 hingga 6 jam setelah penyuntikan. Nah, terakhir ada pemijahan secara buatan. Untuk pemijahan secara buatan ini, pada induk jantan ini di bagian spermanya itu akan diambil. Nah, setelah spermanya diambil, nanti akan dilakukan dengan 50 ml aqua bides steril.
Dan kemudian untuk cara pemijahannya sendiri, bagian induk betinanya di bagian telur nanti akan diurut keluar sepenuhnya, kemudian akan dicampurkan pada wadah terpisah. Dalam hal ini bisa baskom dengan sperma yang sudah kita ambil tadi. Kemudian setelah itu akan dibiarkan untuk meretak. Dibutuhkan dalam pemijahan induk yaitu yang pertama adalah kolam perkawinan, kemudian kolam karantina, HEPA, kakaban, dan aerator. Sebelum digunakan wadah harus dalam keadaan steril, bebas dari bakteri ataupun parasit. Untuk menyeterilkannya atau membersihkannya bisa menggunakan kaporit sebanyak 60 ppm ataupun menggunakan PK dengan perbandingan 1:1000 liter dengan air. Kualitas induk dapat menentukan keberhasilan pemijahan karena yang pertama ada faktor genetik. Jika induk memiliki genetik yang baik, maka akan menurunkan sifat pertumbuhan yang cepat, efisiensi pakan, lalu diantaranya ada penyakit. Lalu yang kedua ada kesadaran reproduksi. Jika induk memiliki organ reproduksi yang sehat, maka telur atau sperma yang dihasilkan akan berkualitas. Faktor yang kedua yaitu kualitas air. Air yang baik menciptakan lingkungan yang baik untuk induk dan telur untuk berkembang. Yang lain adalah faktor pemilihan substrat. Substrat merupakan tempat untuk ikan menaruh telur, melindungi telur, serta untuk perkembangan embrio. Oke, jadi yang terakhir itu adalah penanganan ikan setelah pemijahan, di mana ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memindahkan induk ke kolam karantina selama 3 hari, lalu diberikan pakan 2 kali sehari, dan juga induk dikembalikan ke kolam indukan. Yang pertama itu adalah memindahkan induk ke kolam karantina selama 3 hari. Hal ini bertujuan untuk agar induknya itu tidak stres dan juga meminimalkan risiko kanibalisme terhadap larva dan juga telur yang baru menetas. Lalu yang kedua adalah pemberian pakan indukan sebanyak 2 kali sehari. Hal ini bertujuan agar setelah pemijahan biasanya indukan itu merasa lapar, jadi harus diberikan pakan dengan protein yang tinggi sekitar 30-40% yang berfungsi untuk memulihkan kembali kondisi ikan atau indukan setelah pemijahan dilakukan. Lalu yang terakhir adalah mengembalikan induk ke kolam indukan. Setelah dipijahkan, induk yang dari kolam karantina yang sudah dikarantina selama 3 hari lalu dipindahkan lagi ke kolam indukan untuk memulihkan kondisi indukan setelah pemijahan. Pemaparan dari rekan-rekan saya, yakni dari tim penyuluhan perikanan budidaya mengenai penanganan induk ikan lele yang baik dan benar di hatchery. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, dan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin cari tahu lebih lanjut mengenai